Yuk kita ngobrolin sesuatu yang sering banget kita pakai, tapi mungkin jarang kita sadari perannya. Sesuatu yang jadi raksasa tak terlihat di dompet kita, lembaga keuangan bukan bank. Coba deh sekarang, cek dompet kamu. Selain uang tunai sama kartu bank, ada apa lagi di sana? Mungkin ada kartu asuransi, atau coba cek HP deh. Jangan-jangan ada aplikasi pinjol. Nah, tanpa sadar, kita tuh tiap hari berinteraksi sama mereka. Terus, seberapa besar sih para pemain tak terlihat ini? Angkanya, wow. Total aset mereka itu pernah tembus lebih dari 2.000 triliun rupiah. Biar kebayang ya, itu tuh hampir 70% dari total APBN kita setahun. Gede banget kan? Ini adalah kekuatan finansial raksasa yang ikut menopang ekonomi kita. Oke, jadi yuk kita bongkar bareng-bareng siapa sih para raksasa ini dan kok bisa mereka begitu nyelip di setiap aktivitas keuangan kita, seringkali tanpa kita sadari. Mulai dari cicilan motor yang kamu bayar tiap bulan, asuransi yang ngejagain keluarga, sampai tabungan buat hari tua nanti, semua itu sering banget difasilitasi sama lembaga-lembaga ini. Mereka itu bagian yang, ya penting banget dari ekosistem keuangan kita. Nah ini nih pertanyaan pentingnya. Kalau mereka sepenting itu, kok namanya bukan bank sih? Emang apa bedanya? Jawabannya ada di cara kerja mereka yang paling mendasar. Nah, ini dia kuncinya. Perbedaan utamanya itu ada di cara mereka dapat modal. Beda sama bank, kamu tuh nggak bisa buka rekening tabungan di perusahaan leasing atau asuransi kan? Coba lihat bedanya. Bank itu mengumpulin uang dari tabungan kita semua, terus diputerin lagi jadi kredit. Sementara itu, LKBB dapat dananya dari tempat lain kayak pasar modal dan fokusnya ke layanan yang lebih spesifik. Makanya mereka sering disebut jagoan di bidangnya masing-masing. Sekarang, yuk kita lihat gimana LKBB ini jadi solusi buat masalah keuangan kita sehari-hari. Anggap aja ini kayak kotak peralatan keuangan buat kamu. Nah, ini situasi yang umum banget kan? Mungkin kamu butuh motor buat kerja atau mobil buat keluarga, tapi uang cashnya belum cukup. Solusinya gimana? Disinilah pahlawannya muncul, perusahaan pembiayaan atau leasing. Mereka itu intinya nalangin dulu pembelian kamu. Kamu bisa langsung bawa pulang motor atau mobilnya sambil bayar nyicil tiap bulan. Praktis banget kan? Oke, skenario lain. Tiba-tiba ada kebutuhan darurat, butuh uang tunai sekarang juga. Tapi sayang banget kalau harus jual perhiasan warisan atau BPKB motor. Solusinya? Pegadaian. Ini cara paling cepat buat dapat likuiditas instan. Kamu tinggal gadain barang berharga, dapat uang tunai, dan nanti bisa ditebus lagi kalau pinjamannya sudah lunas. Aset kamu tetap aman. Oke, tadi kan buat kebutuhan mendesak. Gimana kalau buat jangka panjang? Gimana caranya kita jaga-jaga dari hal-hal nggak terduga yang bisa nabisin tabungan? Disinilah asuransi main perannya. Dengan bayar premi yang relatif kecil secara rutin, kamu mindahin risiko finansial yang gede ke perusahaan asuransi. Anggap aja ini jaring pengaman buat masa depan kamu dan keluarga. Dan kotak peralatan kita ini isinya masih banyak lagi loh. Ada dana pensiun yang ngejaga masa tua kita. Ada pasar modal, tempat kita bisa investasi biar uang kita tumbuh. Terus yang lagi ngetren ada fintech buat pinjaman digital yang super cepat. Ada juga modal Ventura yang ngasih dana ke startup-startup inovatif sampai koperasi yang jadi andalan di komunitas. Masing-masing punya fungsi penting loh. Oke, tadi kita udah lihat dari sisi personal kita. Sekarang coba kita zoom out. Lihat dampaknya buat ekonomi negara secara keseluruhan. Ternyata gede banget. Ini yang keren banget. Ternyata mereka ini salah satu tulang punggung ekonomi kita. UMKM. LKBB itu mendanai sekitar 15% dari total kebutuhan modal UMKM se-Indonesia. Angka ini signifikan banget buat bantu warung, bengkel, dan usaha kecil lainnya buat tumbuh dan buka lapangan kerja. Dan itu bahkan belum ngitung ledakan dari teknologi finansial. Bayangin, total pinjaman produktif yang disalurin fintech aja udah nyampe 75 triliun rupiah lebih. Ini benar-benar ngebuka akses modal buat banyak orang yang tadinya mungkin susah dapat pinjaman dari bank. Terus, lihat juga total premi asuransi yang terkumpul. 264 triliun rupiah. Ini nunjukin seberapa besar dana kelolaan industri asuransi buat ngelindungin kita semua. Dana ini nantinya juga diinvestasikan lagi, jadi ikut muterin roda ekonomi. Jadi intinya apa? Intinya, dengan biayain cicilan kita, ngasih modal ke UMKM, dan ngelindungin kita dari risiko, LKBB ini secara langsung jadi mesin yang bantu ekonomi terus berputar, menciptakan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan.
Nah, karena kita sekarang udah tahu seberapa kuat dan pentingnya mereka, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita sebagai konsumen bisa manfaatin ini semua dengan cerdas dan yang paling penting, dengan aman? Ada satu kutipan penting nih yang harus kita pegang. Di tengah lautan pilihan yang ada, langkah pertama dan paling utama adalah mastiin lembaga yang kita pilih itu legal dan diawasi. Gampangnya, ada 3 langkah aman yang wajib kamu lakuin. Pertama, cek dan pastikan lembaganya terdaftar di OJK. Gampang kok, bisa cek online. Kedua, jangan pernah males baca the fine print alias detail perjanjiannya. Di situ semua aturan mainnya. Dan yang ketiga, jangan buru-buru. Bandingin dulu beberapa penawaran sebelum mutusin mana yang terbaik buat kamu. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, dari cicilan motor sampai investasi masa depan, pertanyaan akhirnya buat kita semua adalah, di tengah dunia keuangan yang makin canggih dan terus berubah, siapa yang bakal kamu percaya buat ngurus masa depan finansialmu? Memahami semua alat yang ada di kotak peralatan kita adalah kuncinya. Pilihannya ada di tangan kamu, jadi pilihlah dengan bijak.